Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita kembali akan membahas tentang penanganan banjir yang ada di Jakarta, teman-teman. Karena kita ketahui ya, di Jakarta itu ada 4 penyebab banjir. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor. Terus yang kedua adalah hujan lokal. Terus yang ketiga adalah resapan air di Jakarta semakin menipis. Dan yang keempat adalah banjir rob. Dan kali ini sekaligus saya mau sedikit membahas, sebenarnya ada yang agak menggelitik mata saya ataupun pendengaran saya ya, melihat di kolom komentar ada yang mengatakan bahwa pemerintah kita ini hanya fokus di sisi Jakarta Selatan aja, tetapi untuk wilayah lainnya katanya tidak. Menurut hemat saya itu tidak betul ya teman-teman, karena pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta ya, salah satunya itu sangat fokus sekali untuk mencarikan solusi terbaik dalam ataupun setiap permasalahan yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah masalah banjir. Nah teman-teman, untuk kalian ketahui bahwa SDA DKI Jakarta saat ini ataupun beberapa tahun kemarinnya sangat fokus sekali dalam penanganan banjir, teman-teman. Salah satunya melalui proyek strategis daerah, yaitu proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Nah, sebagai informasi teman-teman, 942 ini bukan hanya 942 proyek aja, tetapi ini adalah induk dari proyek, teman-teman. Jadi 942 itu kan 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Nah, 2 sungai yang direvitalisasi itu, bentar saya naik dulu biar enak. 2 sungai yang direvitalisasi itu adalah Sungai Kali Ciliwung dan juga Kali Museum Bahari, teman-teman. Dan saat ini saya sedang ada di Museum Bahari ataupun di daerah Jakarta Utara ataupun Penjaringan ya, di Kota Tua. Nah, di sini ada salah satunya itu adalah Museum Bahari. Nah, Kali Museum Bahari ini itu adalah induk proyeknya, teman-teman. Tetapi di bawah-bawahnya itu adalah salah satunya adalah pembangunan bendungan ini, teman-teman. Bendungan yang ada di Kali Ancol ya, ataupun Kali Sunter. Jadi saat ini kita ada di pesisir utara Jakarta. Dan kita ketahui ya, pesisir utara Jakarta ini juga kayak makan si buah si malakama ya, karena kita ataupun kalau hanya mengendalikan banjir rob, tetapi bisa masuk namanya banjir kiriman, karena sungai-sungai, 13 sungai yang ada di Jakarta itu nantinya akan berhilir di pesisir utara Jakarta. Salah satunya adalah di daerah Museum Bahari ini ataupun Pelabuhan Sunda Kelapa ya, karena dulunya ini daerah Sunda Kelapa ini sangat sering sekali banjir karena banjir kiriman dari Bogor yang bermuara ataupun berhilir di pesisir utara Jakarta, dan juga banjir rob, teman-teman. Makanya pemerintah kita melalui SDA DKI Jakarta itu membuatkan proyek 942 itu untuk penanganan banjir, teman-teman. Jadi di sisi selatan itu SDA DKI Jakarta itu membuatkan sangat banyak sekali waduk-waduk ataupun reservoir untuk menahan namanya banjir kiriman dari Bogor, teman-teman. Nah, ini salah satu upaya pemerintah kita untuk memarkirkan air yang ada di Jakarta melalui kiriman dari Bogor. Dan pemerintah pusat juga mengendalikan aliran air itu dari bendungan Ciawi Sukamahi, di mana bendungan tersebut bisa menahan sekitar 30% limpahan air ataupun air bah dari Bogor, teman-teman. Dan masuk ke tengah itu ada proyek 942 ya, milik Pemprov DKI Jakarta. Terus juga ada sodetan Kali Ciliwung untuk memindahkan aliran air itu 10% ya. Jadi fungsi dari waduk-waduk dari proyek 942 itu adalah untuk menahan aliran air agar ketika berhilir nanti di pesisir utara Jakarta bukanlah air bah yang mengalir, teman-teman, tetapi air yang pelan seperti di depan kita ini ya. Sudah pelan
Berbeda halnya seperti di depan sana. Ini sangat cepat sekali ya, maka dari itu dibuatkanlah semacam bendungan agar kalian lagi airnya itu bisa tertahan. Nah, di 4 ataupun di berapa kamar ini? Di 5 kamar ini pasti akan kalian menanyakan apa fungsinya. Nah, saya akan kasih jelaskan sedikit ya. Jadi di sisi 4 ini 1, 2, 3, 4 ada 4 kamar, itu ada pintunya teman-teman. Dan di sisi di kamar 5-nya itu tidak memiliki pintu. Nah, fungsinya di sini adalah di sisi kanan itu berfungsi untuk normal drainase. Jadi ketika tidak ada banjir kiriman itu, maka aliran tersebut akan mengalir secara otomatis ataupun sistem overflow mengalir ke pesisir utara Jakarta. Tetapi ketika ada banjir kiriman dari Bogor, di mana kita ketahui di sebelah mana ya, mungkin dari drone mungkin terlihat ya. Jadi di sini teman-teman ada 2 pertemuan hilir sungai teman-teman. Yang pertama adalah Kali Sunter dan Kali Ciliwung. Nah, sebenarnya ini Kali Sunter juga ini sebenarnya limpahan dari Kali Ciliwung juga teman-teman. Jadi kalau dari sisi sana sekali, sisi kiri ataupun dari drone ini itu dari Kali Sunter ataupun Kali Ancol ya. Dan kalau dari sisi kanan dari drone ini itu dari Kali Ciliwung melalui Istana Merdeka teman-teman. Jadi memang ini Kali Ciliwung sangat panjang sekali ya, sekitar 128 km kalau tidak salah dari Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Maka dari itu pemerintah kita berupaya untuk menahan aliran air agar pesisir utara Jakarta ini tidak terhempas namanya banjir kiriman. Maka dibuatkanlah bendungan-bendungan. Ini menurut saya ini bendungan mini ya, karena tidak terlalu besar. Nah, kalau kalian perhatikan bendungan Katulampa ya, bendungan Katulampa juga itu ada beberapa kamar untuk mengalirkan air. Nah, ada sekitar 3 kamar kalau tidak salah ya, itu untuk normal drainasenya. Dan di sisi kiri kalau tidak salah juga ya, itu ada beberapa kamar juga, di situ ada pintu airnya. Nah, fungsi pintu air itulah untuk menahan air bah yang turun dari bendungan Katulampa menuju ke Jakarta teman-teman. Jadi memarkirkan, ini saya tidak bosan saya mengatakan, memarkirkan aliran air dari Puncak Bogor agar tertahan sedemikian menit ya, ataupun beberapa persen, agar ketika mengalir di pesisir utara Jakarta itu bukan air bah. Dan masuk ke tengah ada proyek 942. Itu juga banyak sekali ya waduk-waduk yang dibangun, seperti waduk Pondok Ranggon, terus waduk Brigif Jagakarsa, terus di Kali Kerukut itu ada waduk ataupun ruang limpah sungai Lebak Bulus. Terus banyak sekali ya, waduk Kampung Rambutan juga ada, terus ada waduk Hankam juga ada. Jadi kalian yang menanyakan bahwa hanya fokus di sisi selatan saja, menurut saya ini kurang betul ya, karena kalau di sisi barat itu, sisi barat dia lebih memberatkan pembangunan tanggul teman-teman, karena di pesisir utara Jakarta itu persoalannya adalah banjirop. Makanya di sisi barat dan utara ini lebih banyak dibangunkan seperti ini modelnya teman-teman, seperti rumah pompa ataupun polder untuk menahan banjirop dan juga memompa aliran air yang sudah tertahan ya di bendung, dipompa menggunakan air yang normal drainasenya agar berpindah ke jalur hilirnya yang nantinya akan bermuara di pesisir utara Jakarta. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan yang bisa saya sampaikannya, bahwa bagi kalian yang menanyakan ataupun mengkritik pemerintah ya, di sini saya bisa menyampaikan bahwa pemerintah kita saat ini sudah sangat bagus sekali. Belum sempurna teman-teman, masih terus berupaya pemerintah kita, salah satunya dari Pemprov DKI Jakarta ya, di bawah SDA DKI Jakarta, untuk melakukan penanganan banjir teman-teman. Bukti nyata bahwa pemerintah kita selalu hadir itu kita bisa lihat ya dari data yang saya berikan ke kalian. Ini data resmi teman-teman, dari BMKG, dari Bappenas, terus dari
Badan Penanggulangan Bencana Daerah bahwa setiap tahunnya itu mengalami penurunan tingkat banjir. Berbeda halnya seperti di tahun 2015, kalau tidak salah ya, 2015 ke bawah itu kita tahu bahwa Jakarta sempat dikepung banjir, teman-teman. Sampai bundaran HI pun dulu itu sampai masuk aliran air, teman-teman. Tapi saat ini insya Allah ke depannya mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi ya, insya Allah, karena pemerintah kita terus berupaya memberikan solusi yang terbaik, salah satunya melalui penanganan banjir dari SDA DKI Jakarta, dan juga tentunya dari kita, teman-teman, dari masyarakatnya sendiri, bagaimana berupaya untuk menjaga lingkungan, jangan menjadikan kali, got, sungai itu sebagai tempat sampah kalian ataupun TPA kalian, tempat pembuangan akhir kalian. Karena sama saja kalian itu menanam ataupun menyimpan bom waktu, teman-teman. Cepat atau lambat sampah-sampah yang kalian buang ke kali, sungai itu pasti akan mengendap ketika aliran airnya surut, dan ketika ada banjir kiriman ataupun hujan, maka luapan air itulah yang akan menyebabkan melubernya aliran air yang ada di sungai-sungai tersebut, disebabkan karena sedimentasi dari sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan, yang menjadikan sungai, kali, got itu sebagai TPA mereka. Jadi stop semua itu, kita tetap harus berkolaborasi dengan pemerintah kita, teman-teman. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan dedikasi terbaiknya untuk bangsa ini. Semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang memberikan kebijakan ya, jabatannya, sehingga memberikan kebijakan ini bisa bermanfaat untuk negeri ini dan bisa menjadi amal jariah di kemudian harinya. Dan saya minta maaf, teman-teman, jika jalan-jalan di Bendungan Mini ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Bendungan Mini, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di dekat Peti Kemas, Pelabuhan Tanjung, ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.